Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Terima kasih kawan-kawan sudah kembali mampir ke channel kami di channel Bang Sule Official. Hari ini kita bertemu dengan tokoh muda dan kontroversial dari Kabupaten Serdang Bedagai yang hobinya ngopi-ngopi sambil merokok-merokok. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah Sutejo Siliwangi. Assalamualaikum Bang Tejo. Waalaikumsalam Ustaz. Bang Tejo, banyak orang-orang yang heran. Bang Tejo ini kok tiap hari kerjaannya ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok aja dari kafe sini ke kafe sana. Arti sukses buat Bang Tejo itu apa sih? Oke, sebelumnya terima kasih Ustaz udah dikasih waktu untuk ngopi sama ngerokok sama Ustaz ini kan tuh. Jadi kalau bicara ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi, ini sebagian dari hobi. Hobi. Nah, yang kedua, kita punya pemikiran untuk ke depan. Yang awalnya dari pecinta kopi, penikmat kopi, pingin punya warung kopi. Makanya tiap hari kita terus ngopi. Agar Ustaz nanti datang ke warung kita bisa siapkan kopi yang spesial buat Ustaz. Tapi kan banyak yang nggak tahu. Banyak orang berpikir kan, oh Bang Tejo tuh walaupun ngopi-ngopi pikirnya nggak ada kerjaannya. Padahal kan di balik itu ada pekerjaan dan hari ini sedang menggeluti bisnis kayu jati, meja, kursi gitu Bang Tejo. Jadi Ustaz izin Ustaz ya, ini agak santai ya Pak ya kan tuh. Jadi kita tidak mau menghilangkan karakter kita. Iya, kan tuh. iya. Ini sambil masang rokok dulu kita ini. Iya, izin ya kawan-kawan kalian. Izinkan ya. kawan ya, bukan Kalau nggak ada sopan yang ya. merokok, ini bukan karena tidak sopan, karena beliau ini nggak bisa lepas dari kopi dan dari rokoknya. Oke, Bang Tejo. Jadi gini Ustaz, kalau terkait masalah pekerjaan, mungkin hari ini secara kasat mata kita memang tidak bekerja. Tapi lebih cenderung ada hal-hal yang kita buat namun tidak kita publikasikan. Yang sering kita publikasikan tuh ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopinya. Kan tuh. Padahal usaha banyak. Tidak pun banyak tapi ada. Alhamdulillah kalau untuk di rumah mungkin cukup. Kan Iya. tuh. Jadi kawan-kawan jangan ragu kalau mau berbincang dengan Bang Tejo ini. Beliau itu sangat terbuka segala hal. Bisnis dia terbuka, cerita tentang gaya hidupnya luar biasa. Tapi hal yang banyak orang nggak tahu, di balik gaya hidupnya yang mungkin urakan lah, banyak menganggap ngomongnya nggak sopan segala macam. Tapi ada beberapa hal yang saya kagum dengan Bang Tejo. Yang pertama, bagaimana ciri khas sedekahnya beliau ini dan menggerakkan sedekah itu. Siapa yang nggak kenal dengan gerakan sedikit tapi berarti, Dharma Foundation. Ini beliau yang menggawangi. Kemudian tadi ketika kami ngopi nih di Jumpa Tengah di Firdaus, baru saja beliau berjumpa dengan orang yang ngambil sampah. Beliau panggil, diajak ngopi dan diberikan sedikit rezeki. Dan ini memang sering dilakukan. Jadi artinya walaupun di luar banyak orang yang mungkin melihatnya sosok yang kontroversi, tapi sebenarnya sisi baiknya itu banyak. Bang Tejo kan sering sedekah nih, berbagi segala macam. Tapi banyak juga orang yang menganggap Bang Tejo ini bukan sosok orang yang baik, bukan sosok orang yang ahli ibadah. Bang Tejo menanggapinya gimana? Kalau terkait itu Ustaz, pemikiran orang kan masing-masing ini Ustaz. Udah, tanggapan orang kepada seseorang itu masing-masing. Dan satu lagi, kalau terkait masalah ahli sedekah atau ahli ibadah, itu bukan saya, kan tuh. Bukan Bang Tejo. Bukan. Jadi hari ini kalau bicara sedekah, alhamdulillah, kalau bicara hati, itu sebagian dari hobi. Karena hari ini saya masih meyakini ada dua hal. Yang pertama, menjalin silaturahmi. Yang kedua, bersedekah. Keyakinan saya apa? Saya tidak paham agama ini Ustaz. Ini hanya berdasarkan pemikiran saya. Orang yang menjalin silaturahmi itu akan dimudahkan rezeki, akan diperpanjang umur. Orang yang suka bersedekah ini akan membuka pintu rezeki dan menolak bala. Dan alhamdulillah sampai hari ini Allah itu kasih jalan sama kita. Rezeki tidak tersangka-sangka dari mana-mana itu datang, sehingga untuk belanja di rumah alhamdulillah ada. Dharma Foundation terus hadir berbagi dengan masyarakat walaupun tidak setiap hari, tapi setiap minggu ya, terutama hari Jumat kan terus dilaksanakan Bang Tejo. Ya orang nggak tahu ini. Sebenarnya Dharma Foundation itu ide siapa? Kemudian apa-apa saja sih tujuannya? Atau ada tujuan politik 2024 Bang Tejo? Kalau bicara ke situ Ustaz, ya ini mohon maaf, ini campur-campur ini jadinya. Jadi jelas kita sampaikan hari ini Dharma Foundation itu penggagas dan pendirinya abang kita. Abang Haji Usman Effendi Sitorus. Ustor. Yang dikenal dengan sebutan nama Bang Ustor. Bang Ustor. Atau Ketua Ustor, yaitu Sekjen Wilayah P3 Sumut. Beliau pendirinya. Dharma Foundation itu namanya apa maknanya gitu? Siapa yang ngasih?
Kalau Dharma Foundation itu nama dan juga ada maknanya. Tapi jelasnya kayak mana maknanya kita juga belum paham. Karena yang kita baca Dharma, diambil dari bahasa Dharma. Bahasa Dharma itu kan kayak bahasa belas kasih atau memberi ini. Oh, derma. Dharma itu kayak Dharma Bakti, apa segala macam lah ini. Ini kurang paham kita menjelaskannya. Nanti kita tanya lagi sama yang mendirikan ini. Udah, kalau tujuan untuk politik sebenarnya awalnya tidak ke sana. Awalnya. Iya, kita emang niat berbagi karena hari ini kita baca di Serang Bedaga ini masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Makanya kita buat konsep sedikit tapi berarti. Karena apa? Karena Dharma Foundation ini bukan sebuah yayasan yang didirikan yang memiliki anggaran. Di sini kita berharap ada dermawan-dermawan atau kawan-kawan yang punya rezeki lebih menyisihkan sebagian rezekinya untuk berbagi kepada kaum duafa dan fakir miskin. Mungkin saat ini gini Ustaz, ada kawan-kawan yang punya rezeki lebih, tapi karena kesibukannya beliau tidak bisa memberikan secara langsung. Maka Dharma Foundation hadir untuk perpanjangan menjadi tangan. penyambung tangan lah untuk orang-orang yang punya rezeki. Ya. Tapi kawan-kawan, Bang Tejo ini pernah langsung tanya dengan saya. Dia tanya, Ustadz bagaimana sih kami sedekah, kami post di Facebook, kemudian kami post di Facebook, kemudian kami share kemana-mana, itu gimana? Saya bilang, Umar Ibn Khattab juga ketika dia mau sedekah, itu dia panggil orang-orang kota Madinah, untuk apa? Untuk memberikan sebenarnya motivasi. Kalau seorang Umar bin Khattab bisa bersedekah, kenapa yang lain nggak bisa sedekah? Makanya saya bilang post aja, yang penting jaga niatnya. Jadi Bang Tejo ini ngepost itu bukan niatnya untuk pamer, untuk ria, untuk sombong, bukan di situ. Karena beliau ingin membuka hati dan memotivasi orang-orang kaya, orang-orang seperti kita itu sama-sama bersedekah, gitu Bang Tejo ya. Siap, benar sekali Ustaz. Walaupun demikian, sosok kontroversinya justru nggak akan hilang, nggak akan hilang. Bang Tejo ini sering ya buat komentar-komentar pedas. Terakhir komentar yang tadi pagi beliau katakan, anak muda India lah tentang yang baru-baru ini sedang panas, sedang beragai. Maknanya Bang Tejo? Ya, ini agak jauh nih ceritanya lagi ini ya kan. Jadi saya salah satu orang yang hobi nonton film India Ustaz. Jadi kalau saya tengok film India itu anak mudanya itu datangnya belakangan. Polisinya yang datang belakangan Ustaz. Apa Bang Tejo enggak? Ya anak mudanya. Oh, anak kan tuh. Kenapa anak mudanya datang belakangan kan tuh. Ini sudah terjadi nih. Rumah sudah hancur, keluarga sudah mungkin berdarah-darah kan tuh. Tiba-tiba di belakang anak mudanya datang jadi pahlawan. Tapi apa gunanya? Rumah sudah hancur, keluarga sudah berdarah-darah. Seharusnya kan sebelum terjadi sudah datang nih Ustaz. Oh iya. Nah, itu maksud kita. Tidak ada unsur lain. Enggak ada unsur lain. Kalau Berarti bisa Ustaz saya tambah lagi, mencegah kan lebih baik daripada mengobati. harusnya hadirnya sebelum, Sebelum. bukan sesudah. Iya. Oke, kita lari lagi dari situ karena bukan gawenya kita membahas itu. Bang Tejo, Bang Tejo banyak kegiatan-kegiatan amal yang dilakukan sampai hari ini dan sebagian orang banyak yang memahami itu. Itu bahagian dari perbuatan baik yang mengharapkan ridho Allah atau hanya sebatas pencitraan menuju 2024, Bang Tejo? Kalau bicara itu Ustadz, saya sampaikan jelas sama Ustadz. Kalau bicara kepentingan politik, yang pertama saya bukan orang politik. Sampai hari ini saya tidak ada berdiri di satu partai manapun. Kalau bicara 2024, ya saya pun belum tahu ini umur kita sampai nggak 2024 ini kan itu. Yang jelas buat saya, kita kembali ke pertanyaan awal. Yang dikatakan orang berhasil, sudut pandang saya itu seperti apa? Kalau saya pribadi, kalau orang hari ini punya fasilitas, punya materi lebih, tapi untuk pribadi, saya bilang itu belum sukses. Tapi buat saya, orang yang sukses itu orang yang bermanfaat buat orang lain. Ya, kawan-kawan yang nggak tahu, sebenarnya kalau Bang Tejo ini mengatakan bahwasanya kalau dia mau sebenarnya dari sedekah-sedekah orang itu yang dia salurkan, bisa saja sih dia memperkaya diri kalau dia mau curang. Tapi kehidupan Bang Tejo juga nggak mewah-mewah banget. Bahkan sekarang dia kemana-mana hanya naik sepeda motor, gitu ya. Rumahnya pun rumah-rumah yang sederhana, bahkan cenderung kecil bahkan untuk tinggal bersama istrinya dan 2 anaknya. Tiga anaknya. Jadi luar biasa. Sosoknya sederhana. Di balik segala kontroversinya, dia katakan bahwa kita mau jangankan jadi orang yang tidak baik, jadi orang baik pun bakal ada orang yang tidak suka dengan kita. Ya Bang Tejo ya. Tapi pertama yang saya salut tadi masalah sedekah. Yang kedua, Bang Tejo, orang sering katakan
Tejo tuh sekolahnya di mana sih? Itu orangnya orang yang nyepelekan sekolahnya Bang Tejo. Tuh ngomongnya kok ngeri kali padahal dia bukan anak sekolahan. Tanggapan Bang Tejo gimana? Kalau saya menanggapi Ustadz ketawa ya, senyum aja. Karena buat saya pendidikan itu penting. Penting. Tapi ya mohon maaf ya, ini kan versi masing-masing ini. Tapi bukan utama, bukan yang utama. Kenapa? Terkadang cemana dibilang ya, ada hal-hal yang di luar pendidikan, tapi bisa melampaui orang yang punya pendidikan. Kan tuh. Tidak sekolah tapi melampaui yang berpendidikan tinggi. Iya. Jadi banyak kita tengok kawan-kawan kita atau senior-senior kita yang sukses, yang latar belakang pendidikan itu nggak tinggi, tapi bisa berhasil. Itu bukti bahwa pendidikan tinggi juga nggak menjamin kesuksesan. Hampir ke situ, hampir ke situ. Iya. Jadi hari ini Ustadz, kita pernah mendirikan yang namanya organisasi lokal di Serdang Bedagai ini, yang bernama P2SB, Pemuda Peduli Serdang Bedagai. Brahmono itu. Ya, termasuk Pramono, dia ketumnya, kebetulan kita salah satu pendiri di dalamnya. Jadi yang kita baca di sini, rata-rata tingkat pendidikannya ini luar biasa. Sarjana S1 semua ini kan. Iya. Tapi rezekinya berbeda-beda. Pastilah, pasti. Nah, jadi kita tidak mengatakan yang di bawah atau yang di atas kan tuh. Jadi sampai hari ini kita meyakini Allah itu memberi rezeki orang tidak tahu dari mana pintunya. Bisa jadi yang tidak punya pendidikan sama sekali pun bisa jadi kaya. Itu prinsipnya. Itu prinsipnya. Allah kasih rezeki dari hal yang tidak dia sangka-sangka. Betul. Pendidikan bukan patokan utama. Betul. Tapi pendidikan penting Ustaz. Pendidikan penting. Ya. Bang Tejo seorang ayah dari 3 orang anak. Ya. Seandainya orang bertanya, sosok Bang Tejo itu ayah yang bagaimana terhadap anak-anak dan suami bagaimana bagi seorang istri? Kalau hari ini kita menjawabnya, kita jujur ini. Udah. Kita sadar diri, kita bukan suami yang baik, juga bukan ayah yang baik. Tapi kita berupaya untuk menjadi suami yang baik dan ayah yang baik buat istri dan anak-anak kita. Itu kan kata Bang Tejo. Bisa jadi kata istri Bang Tejo dan kata anak-anak adalah suami yang baik dan ayah yang baik. Ya. Jadi satu lagi, kalau maunya saya sebagai orang tua kepada anak, ya ini mohon maaf, bukan munafik kawan-kawan. Jadi banyak kita baca, hari ini banyak orang tua yang mengejarkan anaknya pendidikan formal. Pada les komputer, les bahasa Inggris. Dengan bulanan 300 sampai 500 dibayar. Tapi banyak juga orang tuanya membayar uang ngaji yang 1 minggu 40 sampai 50 ribu aja pun sulit. Nah, kalau saya pribadi, hari ini saya jalankan di rumah itu, anak saya paling besar kelas 4 SD. Jadi kalau anak saya tidak belajar secara formal, saya masih bisa toleransi. Mungkin dia capek atau apa. Tapi kalau dia maghrib tidak mengaji, tidak sholat maghrib, saya marah. Nah itu sebenarnya kawan-kawan berkaca dari ayahnya Bang Tejo. Karena Bang Tejo bilang kalau ayah saya meninggal siapa anaknya yang bisa doakan gitu Bang Tejo ya. Betul. Karena 3 anaknya, 3 tidak terlalu dekat dengan agama dan Bang Tejo nggak mau seperti itu. Nah tapi Bang Tejo nggak bisa kita pungkiri sebagai seorang anak, ayah tuh punya budi yang besar terhadap kita. Pandangan Bang Tejo terhadap sosok ayah sendiri lah. Karena sekarang kan ayah itu masih ada. Ayahnya Bang Tejo ini masih ada, tinggalnya di Jalan Arah Bedagai. Itu masih ada. Jadi Bang Tejo, pandangan Bang Tejo sendiri untuk ayah bagaimana? Dan harapan yang diinginkan dari ayah selagi ayah masih ada. Kalau pandangan saya kepada ayah saya, ya namanya ini ayah saya kan. Ayah saya ini sosok yang luar biasa buat saya. Luar biasa. Iya, dia mendidik anak, khususnya saya pribadi, membuat saya tidak cengeng. Dia selalu menasihati saya, Jo, yang pertama kawan senang banyak, kawan susah tidak ada. Yang kedua, kalau kau mau jadi seseorang yang maju, kau harus berdagang. Kawan senang banyak, Kawan susah sulit. kawan susah sulit. Nah, Dengar kawan-kawan, kawan senang banyak, kawan susah sulit. Kalau mau maju yang kedua, harus jadi pedagang. harus jadi pedagang. 2 itu, Ya. Dan yang kedua, harapan saya kepada ayah saya, karena saya mengetahui tingkat ekonomi orang tua ini kan lumayan ada Ustaz. oh cukup Nah, berada. jadi harapan saya karena ibu saya sudah haja, saya ingin ayah saya naik haji.
Di sisa-sisa usianya ini, apa yang ada ini nggak usah terlalu memikirkan anak, tapi pergunakan. Tapi kalau saya mimpinya satu, Bang Tejo ini bisa berangkat haji justru sama ayahnya. Ayahnya berangkat dengan Bang Tejo sekalian. Gitu Bang Tejo ya. Amin. Nah, kita doakan kawan-kawan, tapi satu hal Bang Tejo ini ayah ibunya sudah almarhumah, sudah meninggal dunia. Bang Tejo tidak mendapatkan kasih sayang ibu dari kecil ya. Udah lama ibu meninggal, Bang Tejo-nya masih kecil. Pasti rasa sedih Bang Tejo. Dengar kabar kawan-kawan, Bang Tejo ini pernah tidur di kuburan. Hanya untuk membuktikan sayangnya dan rindunya dia dengan ibunya. Itu bukti sayangnya dia dengan ibunya. Makanya dia ini sangat marah ketika lihat orang itu melawan dengan ibunya. Karena dia begitu sedih ketika dia kehilangan ibunya. Bang Tejo dari kecil ditinggal ibu. Sosok ibu itu sebesar apa sih artinya buat Bang Tejo? Kalau bicara arti sangat besar, tapi kalau bicara usia, saya usia berapa saya tidak tahu ibu saya meninggal. Yang jelas saya belum ingat. Masih terlalu kecil. Masih terlalu kecil. Jadi kalau bicara itu hampir sampai usia 28 tahun saya tidak pernah merasakan yang namanya Idul Fitri. Karena turun sholat id ke makam, sampai di makam saya cari tempat sepi. Karena emang kehidupan masa kecil itu sangat kelam dan sangat sulit. Tapi kalau namanya susah dalam hidup itu biasa. Yang sangat sakit saya rasakan sebagai seorang anak, saya merindukan sosok seorang ibu. Saya ingin juga merasakan bagaimana pelukan seorang ibu, kasih sayang seorang ibu. Yang sampai hari ini saya tidak dapat. Namun saya meyakini Ustaz, walaupun ibu saya sudah tidak ada, beliau sayang sama saya. Kalau andai hari ini ibu itu ada, apa yang mau diberikan kira-kira Bang Tejo? Kalau hari ini ibu saya ada, saya ingin memeluk dan mencium kaki beliau. Sebagai tanda buak bakti dan bukti cintanya Bang Tejo dengan ibunya. Hal yang luar biasa. Bang Tejo ini dibesarkan bukan oleh ayahnya, Bang Tejo. Oh bukan. Dijaga oleh abangnya. Bahkan abangnya itu kalau punya makanan rela nggak makan untuk membesarkan, untuk biar Bang Tejo ini bisa makan. Bang Tejo, boleh ceritakan nggak hal-hal besar perjuangan abang itu supaya seorang Tejo ini bisa makan? Jadi kalau kita bicara abang saya hari ini, abang saya itu salah satu orang yang sangat berharga dalam hidup saya, melebihi apapun, terlepas dari orang tua saya. Jadi abang saya itu kelas 4 SD sudah tidak sekolah, dia sudah bekerja sebagai kernet motor, angkat kayu, nanam ubi, segala macam lah, kerja-kerjaan kasar. Untuk apa? Untuk membesarkan kami adik-adiknya. Jadi waktu itu abang saya kerja jadi kernet motor. Kernetnya 2, supirnya 1 Ustaz. Kernetnya 2, supirnya 1. Iya. Jadi jam makan siang, wayahnya makan, supirnya sama kawannya ini makan. Abang saya tidak makan. Lalu supirnya ini bertanya, nama abang saya Sugeng. Geng, kenapa kok nggak makan? Abang saya menjawab, uang makannya mau saya bawa pulang untuk makan adik-adik saya. Itulah perjuangan abang saya. Dia rela kerja tanpa makan untuk memberi makan adik-adiknya. Sebagai abang dia sangat bertanggung jawab. Sangat bertanggung jawab, bahkan lebih dari tanggung jawab. Luar biasa pengorbanan abang. Dan saya mohon maaf secara pribadi, saya yakin tidak ada abang seperti abang saya. Bang Tejo, boleh ungkapkan sesuatu ucapan terima kasih buat abangnya Bang Sugeng? Apa kira-kira yang mau diungkapkan dan kira-kira hal apa yang ingin diberikan lah sama abang supaya abang itu pastilah dulu ketika berkorban, kelas 4 SD loh, berkorban buat abang gitu. Bahwasanya pengorbanan abang tuh begitu luar biasa. Ada ungkapan buat abang Bang Sugeng lah kira-kira. Jadi mohon maaf Ustadz, kalau ucapan terima kasih itu tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Kalau ada hari ini kata-kata terbaik, itu tidak akan mampu untuk membayar ucapan terima kasih ataupun apa yang sudah abang saya perjuangkan untuk saya dan abang saya yang satunya. Karena waktu itu kami ada 2 orang yang mungkin selisih usianya sekitar 2-3 tahun. Yang enggak jauh ya? Enggak, dari kami kan ada 4. Yang 1 sudah pergi waktu aku kecil, yang 1 itu yang bekerja, yang 1 lagi abang di atas saya masih sekolah juga masa itu. Jadi abang saya itu rela dia berjalan kaki asal adiknya bisa naik kereta. Jadi ada kisah yang mengharukan dari abang saya. Waktu itu kami sudah mulai beranjak dewasa.
Paling enggak saya sudah kelas 1 SMA, abang saya yang satu ini kelas 3 SMA. Waktu itu di kampung itu ada yang namanya hiburan, orkes ataupun keyboard. Kumpul lah kami di satu simpang 4 itu sama anak-anak lajang. Saya ngomong sama kawan, aku ikutlah, kata kawan ini. Aku udah sama ini, terakhir kami tertinggal sehingga kami tidak bisa berangkat. Dan abang saya melihat itu, kami pulang ke rumah, abang di rumah sudah duduk dan beliau menangis. Dia berpikir dalam waktu 2 bulan dia harus bisa membelikan kereta walaupun kereta jelek untuk saya dan sama abang saya. Kalau yang nggak tahu kereta, kami di Serdang Badagai ini kereta itu sepeda motor. Ya sepeda motor ya. Jadi ngumpul duit dia, sama udah lama dia menyelengi. Tapi celengannya itu gitu dibongkar, uangnya dimakan rayap semua, tinggal separuh-separuh. Karena dia menyelenginya pakai kaleng padi ditimbun di tanah. Jadi dimakan rayap, uangnya habis. Dan di situ abang saya menangis lagi. Dia berusaha lagi, bekerja lagi sampai dia pinjam uang sama toke dia kerja untuk membelikan kereta kami. Dan dapatlah kereta Cina, waktu itu kereta Sanek. Nah, kami bisa lah jalan abang beradik. Sementara abang saya yang kerja nih, dia tetap jalan kaki. Artinya kalau cerita susah, cerita sedih, jangan cerita sama Tejo, karena udah dilewati terlebih dahulu. Jadi sama satu lagi. Setelah abang saya sudah cukup umur, dapat pasangan, ini mau berumah tangga orang ini. Tapi abang saya punya syarat sama calon istri ya. Apa syaratnya? Saya mau berumah tangga sama adik, kalau adik mau ngurusi adik-adik abang. Termasuk Sutejo Siliwangi. Iya, itulah. Jadi kalau waktu itu istrinya ini nggak mau ngurus kami, dia nggak akan berumah tangga. Itulah pengorbanan abang saya. Jadi kawan-kawan jangan sangka Bang Tejo ini hidupnya selalu enak. Masa kecilnya itu luar biasa sedih. Ya Bang Tejo ya. Masa kecilnya itu luar biasa sedih. Sampai saya sering cerita dengan Bang Tejo. Kalau seorang Sutejo Siliwangi itu nggak makan atau susah itu udah biasa dengan beliau. Ya. Seberapa sulitnya ekonomi dulu Bang Tejo waktu kecil? Kalau dibahas waktu kecil, bisa dikatakan pagi sarapan, sore nggak tahu apa yang dimakan. Jadi dulu kami hidup hanya di rumah 4x4, berdinding tepas, beratapan rembia, berlantaikan tanah. Pada saat itu benar nggak yang dikatakan ayah waktu susah sulit nyari kawan? Benar. Dan itu berjalan sampai kita dewasa, udah kita rasakan itu. Dewasa. Jadi ketika hidup masa kecil itu sulit, masa besar ada, kenapa malah berbagi? Kenapa nggak dirayakan aja, dinikmati kemewahan itu Bang Tejo? Nah, jadi gini Irsad, kalau kita cerita itu, dulu waktu kelas 1 SD, saya punya seorang nenek. Nenek saya masih hidup ini. Jadi tibanya sewaktu siang itu kami dalam keadaan lapar. Nenek ini nengok tempat beras, ditengok beras nggak ada. Beliau ke Kedai, utang beras, karena uang juga nggak ada. Gitu utang beras, pulang ke rumah dimasak, lauk nggak ada. Terakhir kami makan pakai jelan minyak, bekas minyak goreng sama kecap. Itu kami makan. Dan tibanya malam, kami tidur lelap ini. Gitu lelap-lelapnya tidur, di pertigaan malam hujan turun. Hujan turun, atap rumah bocor, muka kami ketetesan. Dan duduklah kami, terbangun, cari mangkok, cari timba apa yang dapat untuk nampung air hujan. Kami duduk di situ, cucunya 3, nenek-nenek 1. Di situ saya paling kecil, saya ngomong sama nenek saya. Jadi kalau orang Jawa itu manggil nenek itu Uwe. Orang Jawa. Nah, jadi saya ngomong, Uwe, besok kalau Tejo udah besar, Uwe Tejo belikan beras 1 koni. Sama Uwe Tejo bangunkan rumah tingkat. Tapi alhamdulillah Ustadz, dan apa yang kita sampaikan dari kecil, walaupun hari nenek saya sudah tidak ada, itu bisa kita laksanakan. Ya makanya kalau hari ini saya berbagi, ada rezeki berbagi, saya anggap aja saya berbagi sama nenek saya, sama orang tua saya. Hadiahnya untuk mereka, Untuk pahalanya mereka. buat mereka. Iya. Baik kawan-kawan, di balik segala hal kontroversi Bang Tejo Siliwangi, pasti banyak yang malahan berpikir Bang Tejo ini selalu berbuat salah saja dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana cara beliau mengajarkan kita tentang sedekah, bagaimana cara beliau mengajarkan kita tentang berbuat baik. Satu hal yang saya kagum dari beliau, segala perbuatannya itu dia nggak peduli. Orang mau hina, orang mau caci, orang mau maki,
dia nggak peduli itu. Yang paling utama menurut dia adalah segala perbuatan baik yang dia lakukan, biarlah Allah yang membalasnya. Ya, terima kasih Bang Tejo atas waktunya. Sukses dengan segala niat dan karirnya insya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan esok lusa bisa berbincang kembali. Amin. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.